Fashion. Di sini ada yang bisa saya bantu? Baik, Bu, tolong ke ruangan saya sekarang juga. Baik Bu, akan segera ke ruangan Ibu sekarang juga. Baik, Bu. Permisi Bu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Baik Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu, ada beberapa pekerjaan yang harus dikerjakan hari ini. Begini, Bu, kemarin kita memesan proyektor gantung untuk ruangan rapat. Namun setelah dicek tidak berfungsi sehingga waktu saya mau presentasi menggunakan laptop tidak bisa. Tolong kamu sampaikan ke perusahaan Video Belis. Baik Bu, ada lagi? Dan tolong pesankan brosur untuk produk terbaru kita untuk launching. Kamu silahkan koordinasi ke bagian pemasaran. Dan nanti akan ada email dari perusahaan Singapura untuk undangan pameran. Di sana, kamu tolong balas emailnya bahwa kita akan mengikuti pameran itu, lalu kamu kirimkan persyaratan sesuai emailnya. Nanti kamu buatkan database 3 orang tim kita yang akan berangkat ke pameran Singapura. Semua setelah selesai kamu laporkan ke saya. Dan tolong kamu juga buat ringkasan produk unggulan kita yang ada di website perusahaan. Nanti kamu berikan ringkasan ke saya. Oh iya, kamu tolong kirim surat ke flyer wallpaper untuk mengirimkan katalog wallpaper terbaru mereka. Karena kita akan ganti wallpaper di ruangan rapat. Baik Bu, ada lagi? Baik Bu, itu saja. Kalau begitu saya akan kembali ke ruangan saya. Silakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Setelah panggilan dari pimpinan, langsung akan membuat tugas-tugas yang pimpinan berikan. Yang pertama adalah tentang keluhan proyektor gantung yang tidak sesuai dengan pesanan. Di dalam surat ini, kita harus menuliskan beberapa keluhan proyektor yang tidak bisa digunakan, seperti ukurannya tidak sesuai atau tidak bisa digunakan. Itu kita tuliskan dengan detail. Setelah itu kita meminta pertanggungjawaban apakah proyektornya akan diganti oleh perusahaan yang kita pesan atau tidak. Tugas yang kedua yaitu memesan brosur. Tentunya kita harus memilih desain yang sesuai dengan perusahaan kita. Tugas yang ketiga yaitu membalas email. Tentunya kita jangan sembarangan membalas. Kita harus mengonfirmasi dulu kepada kepimpinan apakah pimpinan akan mengikuti undangan tersebut ataukah tidak. Setelah itu kita langsung membalas. Kalau pimpinan meng-ACC, lanjut kita akan langsung membalasnya dengan menggunakan surat lagi. Tugas yang keempat yaitu membuat database 10 orang karyawan di Microsoft Access. Sebelum membuat database, tentunya kita harus memasukkan nama, jabatan, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, kewarganegaraan, dan status perkawinan, serta pendidikan terakhir. Kalau penampilannya sudah seperti ini, kita langsung ke create dan mengklik from widget supaya ada kolom-kolom yang akan kita gunakan. Setelah itu, judulnya bernama tabel 1, jadi kita ganti dengan font perusahaan kita, yaitu PT Nura Fashion. Setelah itu, kita tambahkan sedikit front footer. Lanjut, kita menulis untuk membuat kliknya, yaitu simpan, tambah, serta print. Kalau penampilannya sudah seperti ini hampir beres. Lanjut saja kita langsung menambahkan nama-nama karyawan yang ada di perusahaan kita. Contohnya seperti ini. Untuk membuat data tentunya kita harus lengkap ya. Mulai dari jabatan, alamat, tempat lahir, dan tanggal lahir itu harus valid semua ya. Kalau semua kolom sudah diisi, langsung aja kita klik simpan.
Kalau sudah diklik simpan, kita klik lagi tambah untuk menambahkan nama karyawan selanjutnya. Oh, kolom semua sudah diisi, kita klik simpan dan klik report results. Penampilannya akan berubah dan siap untuk di-print. Kalau sudah seperti ini siap di-print. Yang kelima yaitu membuat homepage. Sebelum membuat homepage, kita harus searching dulu perusahaan yang sesuai dengan perusahaan kita. Jadi perusahaannya harus berskala luar negeri ya. Setelah kita baca-baca, lanjut kita translate di halaman utamanya untuk mempermudah kita pembuatan homepage. Setelah ditranslate, lanjut kita akan melihat produk-produk yang mereka jual dan kita akan buatkan homepage tersebut dan kita akan laporkan kepada pimpinan kita. Setelah kita melihat produk-produk yang mereka jual, lanjut kita akan membuat daftar nama produk di Microsoft Word. Seperti ini ya penampilannya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita rapihkan dan kita siap print untuk dilaporkan kepada pimpinan. Setelah itu kita print untuk dilaporkan kepada pimpinan. Good afternoon, my name is Nuro from PT Unpro. Here the sales department, how I can help you? Good afternoon from Veterinary Fashion with Ira. How may I expect to some from your department? Yes, of course you can give me your head number, your company name, so I'm within your name. Yes, we order wallpaper catalog for meeting room. Can send directly to Veterinary Fashion, Raditranujaya No. 4, Citarum, Bandung. Yes, Miss will and see. And utility, if there is number, contact. Yes, for number 085 789 425 073. Yes, I refer 08578942573. Good Miss, correct? Oh, is there anything else wrong? Yes, Miss, that not. Okay, Miss, delivery time is better 9 a.m. and on June 2 and tuition. Okay then, good afternoon. Good afternoon. Permisi Bu. Silahkan duduk. Selamat siang Bu, ini tugas yang Ibu berikan kepada saya sudah selesai. Tapi sebelum itu, tolong cek dulu ya Bu, apakah sudah sesuai atau tidak. Baik Bu, saya cek dulu ya. Oke, sudah saya baca laporan dari kamu, sudah cukup dan sudah lengkap.
Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya akan kembali ke ruangan saya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Setelah kita melakukan kunjungan pameran ke luar negeri, kita diharuskan untuk membuat laporan kepada pimpinan untuk dilaporkan kepada pimpinan. Sebelum membuat laporan, yang harus terlebih dahulu yaitu membuat cover laporan seperti ini, yaitu harus ada logo perusahaan dan harus ada disusun oleh yaitu sekretaris. Membuat cover langsung kita ke bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama tujuan kegiatan, yang kedua manfaat kegiatan. Itu kita tulis secara rinci ya. Dua ini yaitu pelaksanaan. Yang pertama jenis kegiatan itu harus dengan rinci, yang kedua tempat dan waktu itu harus rinci dan benar, yang ketiga itu peserta, dan yang keempat adalah 10 orang karyawan yang dikirimkan ke luar negeri, serta yang kelima yaitu hasil kegiatan. Nah, yaitu bab 3, yang pertama kritik dan saran itu harus rinci, dan yang keempat kesimpulan serta dokumentasi itu wajib banget ya. Kalau sudah seperti ini tinggal kita print dan laporkan kepada pimpinan kita. Permisi Bu. Selamat pagi Bu, saya akan menyerahkan laporan pameran kemarin yang dilaksanakan di Singapura pada tanggal 9 Juni 2025. Baik Bu, saya cek dulu ya. Bagaimana kemarin pamerannya Bu? Apakah berjalan lancar? Apakah ada kendala? Alhamdulillah Bu, tidak ada, berjalan dengan lancar. Oke, sudah saya baca laporan dari kamu. Sudah cukup dan sudah lengkap. Baik Bu, terima kasih. Kalau begitu saya akan kembali ke ruangan saya.